Ya, shalom, saudara yang terkasih. Ya, shalom juga Cieplin yang baru gabung. Ya, puji Tuhan, kita melanjutkan Bible study kita tentang doa perlindungan. Ya, ini privilege ya, sangat privilege bagi kita, fasilitas yang kita miliki. Mazmur 91, kita hidup tanpa ketakutan, artinya absolut mutlaknya di era yang penuh bahaya. Dunia ini makin akhir zaman, kerjaan musuh kan semakin intens gitu, karena juga kita lihat nubuatan juga tentang misalnya kuda putih, kuda hitam, kuda merah, kuda apa tuh, pucat, ya, semua tentang serangan iblis. Tapi kita berlindung aman di dalam kasih Bapa. Ya, kasih Bapa yang melindungi kita sempurna. Ya, mungkin kita udah sering dengar kasih Bapa gitu ya. Tapi ini benar-benar ketika kita alami, dan beberapa teman juga mengalami bagaimana perlindungan Tuhan itu kuat. Ya, kita mulai dulu, ulangi dari Mazmur 91 ayat 4-nya. Sungguh hatinya melekat tuh ya, artinya hati bicara kasih itu. Kalau kita hati Bapa ya, hati kita melekat dengan hati Bapa tentu saja. Maka aku akan meluputkannya. Kejadian tapi diluputkan. Aku akan membentenginya, dipagari, sebab ia mengenal namaku. Nah, nanti kita lihat ya, nama Bapa, nama Yesus. Jadi dilindungi dalam kasih Bapa itu dari hal-hal yang bahkan kita nggak sadari ya, kita lewat sebenarnya mestinya kena, jadi nggak kena gitu. Baik kecelakaan, wabah, bencana, tragedi. Seperti Jumat lalu saya ceritakan juga, saya digerakkan untuk ke tempat teman yang dia baru sakit katanya. Jadi datang ke sana, perjamuan kudus. Tapi ingat nggak bisa lama-lama, janji sama Bu Lili, jadi harus cepat balik kembali. Saya naik sepeda, saudara. Jadi waktu mau balik hujan. Itu hari Sabtu kemarin, tuh hari Sabtu beneran ini. Ya, jadi hujan seperti ini karena lagi musim hujan seperti ini. Jadi saya buru-buru pulangnya. Dan di Bandung itu, daerah saya apalagi, itu turunan, tanjakan turunan. Waktu perginya nanjak, waktu pulangnya turunan. Jadi sekenceng-kencengnya pulang, dan hujannya kok tambah deras gitu. Jadi makin cepat gitu, buru-buru. Nah, singkat cerita, sedang lagi naik sepeda begitu, sepi jalanan, nggak ada apa-apa karena hujan. Di daerah kampung ya ada jalannya sih, selebar mobil lebih. Tiba-tiba ada anak lewat, lari kayak kalau saudara lagi naik mobil ada kucing lewat gitu. Nah, ini lari juga kencang sekali gitu. Dari gang yang nggak kelihatan orangnya tadinya, tiba-tiba muncul begitu aja, dan sehingga saya harus ngerem sekuat-kuatnya. Dan itu jungkir, saudara, benar-benar jungkir. Saya jungkir vertikal begitu, jungkir lurus ya, dan anak itu nggak kena katanya, ngerem. Dan saya jatuh, brak gitu, luka di sini sedikit, dan pahanya, kakinya dua-dua kena stang besi ya, stangnya sepeda. Dan saya cuma bilang Yesus. Nah, ini nama Yesus. Dan udah jatuh, sepedanya udah ketimpa badan semua. Aduh, saya pikir ini muka habis dah gitu ya. Soalnya kerasa kena aspal gitu. Emang ada sedikit ya. Dan di sini ada satu titik luka kayak jerawat gitu di sini. Ya. Dan ketika saya bangun, ada orang pakai motor, jadi saya cuma lihat di kaca, kok nggak ada darah. Ya, nggak ada kena hidung, kena ini nggak juga, apalagi mata ya, kacamata juga lagi. Cuman berdarah di sini dan sakit pahanya dua-duanya. Nah, singkat cerita, saya bersyukur, Tuhan, perlindunganmu, malaikatmu menjaga saya di sepanjang jalan saya. Ya, jadi
sampai nggak terantuk dengan batu boleh dibilang gitu ya, padahal aspal itu. Yang pertama, saya sangat bersyukur Tuhan, terima kasih itu anak nggak kena tabrak. Kebayang kalau dia kena tabrak, habis deh dia. Orang anak kecil paling 5-6 tahun gitu. Karena rumahnya di pinggir jalan, mungkin dia pikir jalanan halaman rumahnya. Dan yang kedua, saya pikir, waduh, besot ya. Karena vertikal begitu. Biasanya kalau orang nyamping kan, besot gitu. Tapi ini enggak vertikal. Ya pasti lihat, nggak ada yang kenapa-napa, cuman sakit aja emang ya. Beberapa hari sakit. Ya sekarang karena perlindungan nama Yesus, ada pemulihan yang begitu cepat ya. Tadi pagi saya udah lari lagi sih ya. Jadi hatinya melekat ya. Kita yang hanya bisa hatinya melekat ya kita ya kan. Yesus dalam kita, kita di dalam Yesus ya. Dan kita mengenal nama Bapa. Sama-sama katakan nama Bapa ya. Bapa itu nama ya, tapi kan Bapa ada arti. Aba Bapa makanya kita panggilnya. Aba Bapa, ya Aba ya Bapa gitu. Aba Bapa. Namanya Bapa. Tapi Bapa itu tentu mengandung arti ya. Dan nama Yesus. Saya ingat teriak nama Yesus gitu. Soalnya ada 1 detik, 2 detik itu kerasa jukir begini nggak langsung jubruk gitu saudara. Jatuh gitu. Ya. Jadi ada ngerem bukan standing belakang, standing depan gitu. Nah, Yesus itu adalah God Almighty that saves ya. Yesua yang menyelamatkan. Yahweh yang menyelamatkan. Jadi ini bukan nggak ada rumus, nggak ada langkah-langkah. Ya mau langkah-langkah gimana? Orang nggak ada detik gitu ya, seberapa detik itu anak lewat lari begitu aja, dan anak itu lari aja terus. Saya jatuh ketimpa sepeda segala ya, sampai tempat nanya juga, Tuhan nih kenapa sih nih pakai kecelakaan lagi. Saya selalu kalau udah begitu aja ingatkan, saya udah ditebus dari kecelakaan ya. Saya terus ingetin ini waktunya diberkati. Ya, kalau iblis nggak suka itu, ya dia berusaha segala macam untuk waktunya diberkati. Ya saya aminkan aja. Ya saudara juga apapun yang terjadi nggak bisa menang. Ya, kalau luka pun lukanya pulih dengan segera. Ini udah nggak sakit ya buktinya. Ini sini kalau lihat tandanya udah nggak ada. Ya, cuma sedikit di paha ini biru, tapi udah nggak sakit juga tuh, udah sembuh. Ya, jadi restorasinya 120%. Ya, nah jadi nggak ada step-step gitu ya. Ini langkah-langkahnya Papa Melki, nggak ada, hubungan aja. Ya, jalin hubungan yang lahir dari hati, sama-sama kan yang lahir dari hati. Ya, bukan mekanis. Ya udah, pokoknya saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, sudah kayak beo aja, bukan ya. Bukan transaksional juga. Ya kalau banyak doa sih bukan ya. Kita berdoa karena kita berhubungan ya. Atau meritokrasi, ada merit karena kamu begini makanya begitu, bukan ya. Semua kita hanya merenungkan kasihnya seperti saat ini ya. Saudara, nggak sia-sia kita duduk dengerin bahwa Tuhan mengasihi kita lebar, panjang, tinggi, dalamnya nggak terukur. Ya, itu kita udah dilingkupi tuh sama kasih Tuhan. Ya. Jadi bukan rumus ya. Seperti Daniel, Jumat lalu kita lihat ya, dia dilindungi, dimasukin gua singa karena mau dikerjain gitu istilahnya sama lawan-lawannya yang iri. Tapi malah Daniel mengalami naik pangkat, naik jabatan tuh. Jadi memang benar. Raja Darius sayang banget sama Daniel, dan karena dia 10 lebih cerdas dari orang-orang yang pinter di Babel, dan Daniel mau diangkat jadi Perdana Menteri, tapi dijegal kan, tapi Tuhan angkat dan musuh-musuhnya yang masukin gua singa. Nah, coba kita lihat Daniel 6 ayat 11 sampai 12 ya, ayat-ayat yang lainnya. Demi yang didengar Daniel katanya, bahwa surat perintah itu dibuat. Perintah apa? Surat perintah Raja Darius yang ditandatangan
bahwa tidak boleh meminta memohon kepada siapapun apapun selama 30 hari gitu, kecuali kepada raja. Nah, sudah dibuat, Daniel bukannya ketakutan, bukannya bingung atau pikir wah mati deh sekarang, enggak ya, tapi pergilah ya ke rumahnya, ke dalam kamar atasnya. Nah, ini kan ruang loteng itu. Ya, kita sedang bicara ruang atas, upper room. Ya, ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem, ada jendela yang terbuka ke arah Yerusalem. Nah, kiblatnya orang Israel ke Yerusalem di Perjanjian Lama. Ya karena mereka dibuang kan ke Babel kan. Dan biasanya mereka berdoa ya di Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, dan serta memuji Allahnya. Nah, inilah hubungan. Ini bukannya, sekali lagi ya, bukannya paten gitu, harus 3 kali sehari, bukan ya. Bukannya rumusnya seperti Daniel. Oh, ada orang bikin begitu, nggak begitu. Saudara, ya, anytime, ya saya ngerasa banget gitu. Ih, bagaimana ya? Orang sepeda saya udah nggak bisa kontrol lagi. Orang saya jatuh aja saya tahu, iya elah gitu ya. Kebayang ada teman beberapa waktu yang lalu di tahun yang 2014 ini jatuh 2 kali dari sepeda. Dua-duanya patah tulangnya, saudara. Ya, padahal itu pembalap sepeda road bike ya, seringkali disebutnya road bike itu. Jatuh patah. Ya. Saya jatuh, kalau dari lari saya tahu jatuh ya selevel lari kan, kakinya masih nempel bumi. Ini di atas sepeda yang tinggi gitu. Jatuhnya bener-bener minimal 1,5 meter gitu. Dan jrek gitu, dan kena muka lagi. Malu sih, cuman ya saya pikir Tuhan buat apa kayak gini gitu. Nah, seperti biasa dilakukannya, berarti hubungan ya, hubungan. Saudara perjamuan kudus seperti biasa saudara lakukan. Saudara setiap kali pergi berkata, Tuhan Kau perlindungan saya, kota benteng saya duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan Maha Kuasa. Saudara bukan mekanis ya, bukannya, sekali lagi bukannya rumus ya, di ruang atas aja berhubungan, sadar Kristus bahwa dia begitu dekat, begitu dalam kasihnya ya buat kita, dan itu yang udah absolut mutlak, udah super aman. Makanya saya mengatakan super aman ini, saya lebih berani lagi sekarang. Super aman bener-bener. Ya. Saya kalau kena muka, kena aspal ya harusnya rontok gigi saya semua. Atau berdarah-darah dong. Enggak, saudara. Ya. Dan bener-bener cuman besotnya juga biasa, enggak separah seperti kelihatannya. Orang saya ditimpa sepeda gitu. Kok cuman besotnya? Ya sekarang aja udah sembuh gitu ya, udah enggak ada sakitnya. Ya. Dan perlindungan dalam nama Bapa, dalam Bapa namanya ya. Nah, jadi ada gambaran yang indah dalam kisah Daniel ini, dalam kasih Bapa itu yang kita melihat ya. Raja Darius itu gambaran raja kan. Dia sangat mengasihi Daniel. Daniel itu gambaran Yesus. Dia harus melakukan ketetapan. Bapa harus melakukan hukum Taurat kepada manusia. Ya, kepada Yesus karena dia nanggung. Jadi melaksanakan ketetapannya dan menghukum Daniel. Kalau enggak adil, saudara. Karena itu aturannya. Ya. Dan Daniel sudah lakukan, udah terima hukumannya seperti Yesus sudah terima hukumannya. Coba bayangkan misalnya setahun kemudian ada orang pakai hukum yang udah kadaluarsa itu menuntut Daniel lagi. Nggak bisa kan? Itu yang nggak bisa dilakukan oleh iblis gitu. Bawa lagi surat tuntutan gitu. Surat apa tuh? Surat hutang, nuntut gitu. Kalau saudara tinggal bilang aja, nggak bisa. Nggak bisa Pak, bisa lagi tuh. Kalau begitu celaka lagi. Bikin orang trauma gitu, ketakutan. Enggak, saya nggak trauma, saya naik sepeda. Cuman saya lihat gitu, ya remnya patah lagi. Terus sebelah kanan belnya hancur gitu. Tapi tulang-tulang saya nggak ada yang hancur. Ya,
Terkilir aja enggak, saudara. Saya masih naik sepeda lagi pulang ke rumah. Cuman emang rada sakit. Yang saya ini nggak kena dengkulnya, maksudnya nggak kena tulangnya, kena dagingnya. Maksudnya kena ototnya gitu. Ya selama ini karena latihan lari, latihan itu ya ototnya lumayan terlatih, bantalannya kuat. Tapi di atas semuanya bukan itu ya. Dan Yesus sudah bayar gitu penghukuman kita. Sama-sama katakan Yesus sudah dihukum, sudah bayar lunas. Ya kita baca ayat yang terkenal ya, 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa, Yesus nggak kenal dosa, nggak buat dosa, nggak ada dosa. Kenapa Korintus, Paulus bilang tidak kenal dosa. Ya, dia orang pintar kan, bikinnya nggak kenal dosa. Kalau di surat Petrus dibilang tidak buat dosa. Surat Yohanes, di dalam dia tidak ada dosa. Ya, di dalam dia artinya kasih ya, di dalam. Telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi dosa. Jadi ini ulang-ulang yang penting ya, kalau ada orang bilang itu, gimana kamu nggak bikin dosa, kamu jatuh dalam dosa, kamu bisa juga gagal, kamu bilang kamu orang kudus, orang benar, kamu kebenaran Allah dalam Kristus, kamu tidak ada dosa lagi, gimana? Nah, jawabannya cuma satu, saudara. Ingat-ingat ya, kalau ada orang nanya begitu, bagaimana Yesus itu kudus, tidak punya dosa, tidak bikin dosa, tidak ada dosa, tapi dibuat menjadi dosa. Kalau dia bisa jawab, artinya ya sama dengan seperti itu, ya, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah, ya, supaya kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Nah, itu yang kita perkatakan secara teguh. Gitu. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Jadi waktu jatuh itu, yang pertama sebelum gubrak kena aspal, saya perkatakan Yesus. Pas jatuh, Tuhan, kau sudah tebus saya dari kecelakaan. Ya. Dan saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Jadi itu bisa dipakai dalam segala hal, saudara. Amin. Ya, jadi Raja mengampuni dosa-dosa kita itu secara legal, maksudnya itu aja. Tuhan bayar, nggak main gini, hapus Melki, enggak. Ya, jadi secara legal, adil, semua, sama-sama katakan semua, nggak disisain, saudara. Ya, sehingga kita kalau disisain ada dosa ini nggak Melki, wah kita nungguin ya, tabur tuai, hari pembalasan kesalahan-kesalahan kita, jangan mau. Tapi kan ada Pak tabur tuai, Bapak percaya kan? Percaya. Ya, tapi yang baik-baik aja. Yang jelek tuayannya udah ditanggung Yesus. Yang baik, bahkan yang nggak saya buat, yang Yesus buat, saya nuai. Amin. Enak dong. Ya itulah keadilan dan kebaikan Kristus yang ada di pihak kita. Katakan, keadilan dan kebaikan Kristus ada di pihak saya. Ya, lihat lagi hati Bapa nih, kasihnya. Daniel 6 ayat 15 dari peristiwa Daniel ini. Ya, biarlah ini menjadi pawayan yang kita lihat tentang Bapa, tentang Yesus. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Jadi bukan hanya sedih, sangat sedih. Bapak sedih nggak? Yesus diludahi, dipukuli, dicambukin, ditangkap, mesti dipantek di kayu salib, berdarah-darah, hancur-hancuran, ya, disiksa di luar batas. Sedih, sangat sedih. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Ya, di Taman Getsemani, Tuhan Yesus sampai bilang kan, Bapak kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, kehendak Bapak. Dia harus memalingkan mukanya, bahkan sampai matahari masuk. Ya itulah hati Bapak, itulah kasih yang saudara saya menerima atau diberikan kepada kita. Ya masih berusaha untuk menolongnya. Sudah lihat gambarannya ya, begitu kasihnya raja kepada anaknya, ya Yesus. Nah, ini kepada Daniel. Ya, kesedihan Raja Darius itu menggambarkan Yesus itu biji matanya Tuhan, putranya yang tunggal, yang satu-satunya. Ya itulah hati Bapa. Makanya setelah sudah selesai, finish work, ya, kita kuat dan aman sekali dalam perlindungan kasih Bapa. Maksud saya gitu. Jadi kalau orang bilang, wah mana bisa Pak, orang juga pasti celaka, masih bisa terjadi.
Nggak bisa gitu aja. Kenapa? Saya di dalam Yesus. Kasih Bapa lebar, panjang, tinggi, dalamnya nggak kukur. Kita selalu katakan kasih karunia Tuhan. Mau dibilang hyper grace kayak, mau dibilang berlebih-lebihan kayak, kita nggak peduli. Dia juga nggak bisa ngukur, nggak bisa tahu berapa tingginya. Ini kasih Tuhan berapa tingginya? Ya sangat tinggi. Berapa lebarnya? Ya sangat lebar, sangat panjang, sangat dalam. Ada batasnya nggak? Pasti orang yang nanya juga bilang nggak ada batasnya. Ya kenapa kamu tuh nuduh-nuduh hyper atau apa? Hyper juga masih kurang. Kalau masih ada pentokannya, ada di atasnya lagi. Amin. Ya, dan kita mengenal namanya. Nah, nama Yesus itu perlindungan. Seperti tadi kan, jatuh dari lari, tetap aja ngomong Yesus. Latahnya Yesus. Jatuh dari sepeda, Yesus. Ya, kecelakaan mobil waktu tabrakan sama Tianpo, Yesus. Ya, itu nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nah, itu kan tempat perlindungan yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, ya, adalah segalanya. Ya, nama Yesus segalanya buat kita. That God Almighty that save. Jadi menyelamatkan kita dari, ya minimal saya kemarin ngerasa gitu, dari tabrakan parah, anak itu bisa, aduh saya juga sebutnya aja nggak berani deh. Ya, dari babak belur dan segala macam. Dan nama Bapa, ya ini bicara keluarga, kedekatan, keintiman, kepastian. Bapa. Ya namanya El Elyon, kita belajar di Mazmur 1, Maha Tinggi. El Shaddai, Maha Kuasa. Ya dikatakan Tuhan Yehova, ya, menjaga perjanjian. Elohim, Tuhan, ya, pencipta. Namun ketika kita kenal nama Bapa, semua sama-sama katakan semua. Kebajikan tadi, sifat, kuasanya yang bekerja membentengi kita. Yang membebaskan kita. Buktinya nggak luka tuh. Ya ada luka, tahu bahwa ini ada benar-benar perlindungan. Ya benar-benar perlindungan. Terus dibebaskan juga. 120% restorasi. Jadi kalau saudara alami, misalnya kemarin apa, Budia atau Maya juga kerasa sakit perut atau apa, ya, bilangnya 120% lebih baik. Bahkan berkatnya kita terima. Karena ini kerjaan musuh, bukan Tuhan. Ya bukan diizinkan, enggak. Kita dilindungi. Kita memang ada di dunia ini, tapi bukan dari dunia ini. Ya dunia ini penuh bahaya tadi dikatakan kan. Ya, aku tidak ada lagi di dalam dunia. Nah, Yesus tidak di dalam dunia. Kita ada, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Nah, ada kita satu dengan Yesus kan? Kita di dunia tapi bukan dari dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah. Nah, kata pelihara ini kita lihat ya, mereka dalam namamu. Makanya tadi dikatakan karena mereka mengenal namaku di Mazmur 91. Peliharalah. Nah, pelihara ini bahasa Yunaninya tereo. Ya, itu mengawasi dengan seksama, menjaga, mengamati, memperhatikan, melindungi. Pokoknya dekat gitu, diperhatikan. Seperti bapak kepada anak, makanya kan. Dalam namamu. Nah, Yesus waktu bilang dalam namamu, ini nama Bapa. Jadi sedekat itu kasih Bapa kepada anaknya. Yaitu nama yang telah kau berikan kepadaku, Bapa. Yesus selalu panggil Bapaknya ya Bapak. Ya, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi ketika kita panggil nama Bapa, nama Yesus, satu. Nggak bisa dipisahkan. Siapa yang bisa mencelakakan kita? Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasihnya? Nggak ada yang bisa. Termasuk kecelakaan, bencana, wabah, penyakit, tragedi, mau COVID kayak mau wabah apapun juga. Nggak ada yang bisa memisahkan. Berarti apa?
ya dia nggak bisa kena gitu. Kita direstorasi. Nah ini contoh bagaimana, kesaksian dulu ya, saya mau baca kesaksian nih. Nah, ada di buku ini. Ya, seorang atlet profesional di jemaat NCC. Dia bilang gini, saya dan istri berjemaat di Grace Revolution Church Dallas, ya NCC Dallas yang Texas ya. Benar-benar tahun yang mendatangkan kemenangan besar di semua aspek dalam hidup kami. Pernikahan, keuangan, karir, dan tubuh jasmani kami. Tuh lihat ya, semua berkat dalam segala aspek. Salah satu bukti kasihnya yang menakjubkan terjadi belum lama ini. Di suatu Sabtu petang, saat saya bersiap untuk tidur, saya memperhatikan bahwa testis kiri saya membesar dan mengeras. Saya memutuskan untuk segera menemui dokter keluarga kami pada Senin pagi karena saya tahu ada sesuatu yang tidak beres. Saya merasa cemas dan khawatir. Namun keesokan harinya di gereja saya merasa Tuhan membangkitkan semangat saya melalui siaran khotbah Pastor Prince. Saya juga didoakan dan diurapi dengan minyak. Ketika hari Senin tiba, saya dan istri menemui dokter dengan perasaan damai karena kami tenang dalam kasih Bapa. Saya menjalani USG dan konsultasi dengan seorang urolog. Saya didiagnosa mengalami kanker testis. Namun kendati laporan dokter berbunyi demikian, kami berpegang pada laporan Tuhan. Praise report. Kami tahu bahwa Tuhan kami di surga akan menuntun kami mengambil keputusan yang tepat. Kami merasakan damai yang melimpah di tengah-tengah badai tersebut. Kami merasa begitu tenang di dalam karya Kristus yang telah diselesaikan, ya, yang sempurna. Dan kami dipenuhi dengan sukacita yang tidak dapat dijelaskan. Kami percaya bahwa sama seperti Yesus, begitu pula saya dalam tubuh jasmani ini. As he is, so are we in this world. Ya. Dokter ingin segera melakukan operasi pada hari Kamis itu juga dan membuang gumpalan yang ada di dalam testis sebelah kiri. Operasi tersebut diikuti dengan computerized tomography CT scan ya pada hari Jumat untuk mengetahui perawatan selanjutnya yang saya perlukan. Sama konsultasi kami begitu tenang mengalami operasi tersebut dan memutuskan untuk menjadwalkannya. Percaya bahwa saya sudah disembuhkan berkat pekerjaan Yesus yang telah diselesaikan. Kami juga terus-menerus mengingat diri sendiri bahwa kami telah dibenarkan dari dalam Dia. Ya, I am the righteousness of God in Christ. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Setiap kali mengambil bagian dalam perjamuan kudus harian. Tiap hari itu ya. Pada hari Kamis operasi berjalan dengan baik. Namun usai tindakan, dokter mengajak istri saya berbicara dengan nada prihatin karena ukuran gumpalan kanker tersebut amat besar dan termasuk kategori tumor mixed germ cell. Saya nggak tahu apa artinya ya. Sekalipun dokter amat prihatin, saya dan istri tetap percaya bahwa saya benar-benar telah bebas dari kanker di dalam tubuh saya. Pada Jumat pagi, saya mengalami CT scan berikutnya untuk melihat apakah kanker tersebut telah menyebar ke area sekitar. Saya terus mempercayai bahwa saya telah sembuh dan dokter tidak akan menemukan apapun. Ketika dokter memeriksa laporan, ia tercengang. CT scan menegaskan bahwa saya benar-benar telah bebas dari kanker dan sangat sehat. Dokter terkejut melihat laporan tersebut karena menurut pengalamannya sel kanker dengan ukuran dan tipe seperti yang ada pada saya sudah pasti menyebar ke area sekitar. Bahkan sebelum CT scan, dia sudah membuat janji supaya saya bertemu dengan seorang spesialis untuk membahas kemoterapi dan radiasi. Namun setelah memeriksa laporan, dia setuju bahwa pertemuan itu tidak perlukan lagi dan bisa dibatalkan. Dokter sangat senang melihat berapa cepatnya saya mengalami pemulihan dan mampu kembali beraktivitas normal. Operasi tersebut persis di tengah-tengah masa libur program latihan yang berarti sama sekali tidak terjadi kemunduran jadwal latihan. Atlet ya kan ya, hal ini penting buat saya sebagai atlet profesional. Saya dan istri tahu bahwa Bapa di sorga melindungi saya dan mengendalikan kanker tersebut sehingga tidak menyebar dan kemudian melenyapkannya. Musuh berusaha melakukan untuk menciptakan kemunduran, tetapi Bapa kita di surga memakainya sebagai kemajuan ilahi. Sudah lihat ya. Kini, saat saya membagikan kisah ini kepada orang-orang yang saya temui, saya bisa memakainya sebagai kesaksian luar biasa tentang kesehatan dan keutuhan kita miliki di dalam Yesus. Oleh seluruh pengalaman ini, saya dan istri mampu untuk tetap tenang karena kami tahu Bapa melihat kami sebagai orang yang benar melalui putranya Yesus dan kami benar-benar dikasihinya. Segala puji bagi Tuhan. Amin.
Puji Tuhan ya. Sudah dengar bahwa dia sudah bayar harganya. Kasihnya itu ya saudara ya. Nah ini kita akan melihat bagaimana di Goshen ya, Tuhan udah bayar melalui Paskah. Sebenarnya bukan Paskah ya, melalui korban Yesus, gambaran dari Yusuf di orang-orang Israel di Goshen. Ya, kita mau baca Kejadian 45 ayat 11. Sampai di sanalah aku memelihara engkau. Nah, ini Yusuf yang bilang kepada saudara-saudaranya ya. Dan sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Saudara lihat. Dunia boleh kelaparan. Kelaparan gambaran kemiskinan. Tidak ada makanan. Nah, supaya engkau jangan jatuh miskin. Ya, lihat ya, bersama sisi rumahmu. Dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Saudara lihat. Ya, saudara, dalam perlindungan kasihnya Bapa yang sempurna, nggak bisa miskin, saudara. Kita pewaris kok, pewaris Kanaan. Kita pewaris semua janji-janji Allah, termasuk keuangan. Amin. Ya, makanan, minuman semua Tuhan sediakan. Ayat 12. Sorry. Ya, Mazmur 45 ayat 11. Keluaran 8 ayat 22. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen. Nah, Goshen artinya apa? Mendekat. Kita bukan hanya mendekat, kita di dalam. Ya, di mana umatku tinggal. Kita tinggal di dalam Yesus. Sehingga di sana tidak ada terdapat pikat. Itu debu yang itu jadi dari pikat, ya, seperti kutu. Kutu lalat pikat disebutnya kalau di bahasa Indonesia ya. Kutu binatang itu. Ini sudah seperti masih kelihatan kalau kutu ya, tapi kalau kecil ya nggak bisa kelihatan juga. Ya seperti wabah, seperti COVID, seperti virus. Supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Ya. Di Goshen nggak ada. Dekat dengan Tuhan nggak ada. Di perjanjian lama. Kita di dalam Yesus nggak ada. Ya, untuk menerima wabah, bencana, COVID, pandemi. Ya, saudara hanya melihatnya aja dengan mata. Ya, 1.000 rebah di sisi kiri, 10.000 di sebelah kanan. Tapi itu tidak menimpa kita. Saudara, yang kayak begini harus absolut mutlak. Ya, saya selalu ingatkan. Nah, yang kayak gini jangan dicampur, saudara. Dicampur apa Pak Melki? Ya nanti bilang dilindungi, nanti bilang keselamatan bisa hilang, nanti bilang dilindungi, nanti bilang Tuhan izinkan. Nggak bisa dicampur sama yang kayak begitu. A, B, B. Ya, dilindungi. Di dalam Tuhan nggak ada penyakit. Sebagaimana di surga, demikian saya di bumi, nggak ada persoalan apapun. Amin. Ya, jadi dikecualikan tadi di Goshen. Kayak seperti kita dikuduskan, dipisahkan gitu, dari dunia ini. Amin. Ya, kudus itu artinya dipisahkan. Termasuk Keluaran 10 ayat 23 nih. Lalat tadi ya. Gelap. Ada ya, tidak ada orang yang melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Itulah ke-9. Gelap pekat. Bangun aja nggak bisa. Ngelihat temennya yang deket aja nggak bisa. Mungkin jarak deket juga nggak bisa. Yang nggak bisa bangun karena nggak bisa lihat apa-apa. Selama 3 hari. Ya, kita tahu ya, gambaran Yesus turun, disalibkan, mati, dan turun ke neraka gitu, untuk injak itu si iblis itu. Kegelapan 3 hari. Tapi pada semua orang Israel ada terang. Nah, ya gelapnya juga gelap supranatural. Kalau gelap natural ya nyalain korek bisa nyala, nyalain obor ya bisa terang. Ini nggak bisa. Ya. Tetapi ada terang di tempat kediaman di Goshen, di tempat orang Israel. Bayangin ya, di tengah-tengah Mesir yang gelap semua, gulita, pekat, sampai bisa dipegang tuh gelap kata. Di Goshen, tempat yang orang Israel yang kecil aja, terang. Nah itulah saudara, jadi jangan pernah meragukan.
Di tengah-tengah dunia yang seperti ini, gelap semua, tetap ada saudara, ada terang. Karena kita di dalam Yesus, ya. Kita sekali lagi ada di dunia ini, tapi bukan dari dunia ini. Ada terang. Yohanes 17 ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Jadi, kalau kita memberitakan Injil nih, kabar firman, kalau belum ditentang sama yang sistem dunia atau sistem agama, kita belum beritakan Injil, saudara. Jadi bukan suruh maklum ya, suruh apa ya? Ya biasa aja gitu. Kalau dunia nggak terima, loh kok enak? Misalnya orang bilang, kok main ada juru selamat aja, main diselamatin aja. Kok enak, dosanya dulu, sekarang masa depan semuanya sudah dihapus. Bahkan orang Kristen kan dikadal-kadalin juga sama dusta dari jurang neraka. Oh, dosa masa lalu aja. Ya, yang sekarang masa depan harus beresin sendiri. Harus akui baru diampuni, misalnya. Orang dosa kita masa depan semua di dalam 2000 tahun yang lalu waktu dihapus, waktu ditanggung oleh Yesus, dihapusnya juga. Ya, dunia membenci. Jadi saudara, itu bukan pikul salib. Jadi kalau orang bilang itu salib, bukan. Ya. Salib adalah kutuk, sudah ditanggung Yesus 100%, tuntas, lunas, selesai. Dengan percaya itu dunia membenci, ya silakan aja, tapi nggak bisa mengapa-apain kita. Ya, jadi penderitaan karena Kristus itu udah dibenci, udah gitu aja lah. Ya, dikata-katain, atau kita lihat Yesus kan, perbuatan baik manakah sih yang membuat engkau mau membunuh saya, kata Yesus. Nah, itu artinya apa? Ya dia benci aja. Benci, iri, dengki, dan semuanya. Karena mereka bukan dari dunia. Ya, kita bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Tuh, Tuhan Yesus yang ngomong ya. Saudara ada di dunia, in the world, bukan not of the world. Jadi maksudnya not of the world, bukan dari dunia ini. Kita ada, tapi kita dari surga. Gitulah gampangnya ya. Jadi backup kita surga. Nah, inilah kasih. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihat betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Lihat besarnya gimana? Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Jadi ketika saudara dan saya memanggil pencipta langit dan bumi semesta ini yang maha besar, maha kuasa, El Shaddai, El Elyon, Yahweh, ya. Itu dengan Bapa, itulah kasih. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Ya. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal dia. Makanya dibenci. Jadi biasa aja. Ya. Karena kemuliaannya jauh lebih besar. Makanya jangan mau rugi 2 kali. Udah dibenci dunia. Apa yang Yesus sudah kerjakan, Yesus sudah bayar, yang Yesus sudah sediakan buat kita, miss gitu. Mau ngapain? Jangan mau, saudara. Ya, ini ajaib soalnya. Saudara punya Bapa. Sama-sama kan saya punya Bapa. Ya, Aba, Bapa. Bapa itu nama. Kita berlindung di dalam nama Bapa. Kita direstorasi 120% dalam nama Bapa. Kuat teguh aja. Kasihnya ini nggak bisa ada yang geser, saudara. Seperti saya bilang, baik penyakit, baik kecelakaan, baik apapun yang buruk dalam dunia ini tidak bisa memisahkan kita dari kasih Bapa. Roma 8 ayat 38-39. Sebab aku yakin. Nah, ini yang kita bagian kita cuma ini, aku yakin gitu. Sama-sama saya yakin. Ya, bahwa baik maut ya. Jadi penyakit itu ujungnya kan maut. Sampai maut tuh. Maupun hidup, bahkan yang positif juga disebut sama Tuhan. Hidup aja nggak bisa misahkan kita dari kasih Bapa. Malaikat-malaikat tuh, bukan malaikat-malaikat yang jatuh, malaikat-malaikat surga sampai disebutnya. Ya, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Artinya mau pemerintah manapun, penguasa manapun, dari ujung ke ujung, 39. Atau kuasa-kuasa, power-power yang di bawah Tuhan. Baik yang di atas
Ini Tuhan sampai nyebut hal-hal yang pokoknya mau siapapun juga. Maupun yang di bawah, yang gelap-gelap, yang hitam-hitam, yang iblis, setan, dan semuanya. Ataupun suatu makhluk lain. Makhluk apapun. Ya, kuasa apapun. Kecelakaan, penyakit, wabah, bencana, setiap nama yang dapat disebut. Semuanya punya nama. Yang buruk-buruk juga. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ada amin? Ya, yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya selalu ingat ya. Kita nih highlight juga. Kalau bilang dalam Kristus Yesus, kita di dalam Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Arti apa yang Yesus layak terima, kita terima. Itu hebatnya. Berkata di dalam Yesus Kristus. Makanya nggak boleh dikadalin oleh siapapun, saudara. Ya, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Ya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya mendengar kabar baik, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Mari ikuti saya berdoa. Katakan begini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi semua dosa-dosa saya. Dibangkitkan karena pembenaran saya. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasihi. Saya aman di dalam, terlindung sempurna di dalam kasih Bapa saya. 24/7, ya, artinya continue, berkelanjutan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.